Selamat pagi kakak-kakak, saudara-saudara dan sahabat-sahabatku Pandu atau Pramuka dimanapun Anda berada. Salam Pramuka, salam Pandu, dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya Sujono Adimulyo, anggota dan pengurus Gugus Dharma Chandra di Muka Gerakan Pramuka Kuartil Cabang Kota Malang pada hari ini tanggal 22 Februari tahun 2022 mengucapkan selamat Hari Pramuka Sedunia atau World Scout Day. Yang kedua, selamat Hari Bapak Pramuka Sedunia atau World Scout Founders Day. Dan yang ketiga, selamat Hari Berpikir Sedunia atau World Thinking Day. Pada hari ini, pada tanggal yang istimewa ini 22 Februari tahun 2022 atau banyak orang menyebutnya dengan 22022 atau 22 bulan 02 tahun 2022 adalah hari yang sangat istimewa karena erat terkaitannya dengan kepanduan dunia. Kita tahu pada tanggal ini 22 Februari 165 tahun yang lalu atau pada tahun 57 atau 59 lahirlah Bapak Baden-Powell. Kemudian disusul pada tanggal yang sama tahun 1889 itu lahirlah Ibu Olaf Sinclair yang kemudian disebut dengan Olaf Baden-Powell, istri Baden-Powell yang juga lahir pada tanggal yang sama, dan kemudian beliau saat ini dikenal dengan Ibu Kepanduan Putri Dunia. Maka saat ini setiap tanggal 22 selalu diperingati sebagai Hari Bapak Pandu Sedunia, World Scout Founders Day, atau Hari Berpikir Sedunia, World Scout Thinking Day, ya, untuk yang diperingati oleh seluruh pandu-pandu di dunia. Untuk mengenang tanggal-tanggal istimewa itu dan kejadian-kejadian istimewa itu, saya juga ingin menengarainya dengan sebuah buku yang saya susun, yang saya beri judul 2202022 mengenang dan menyambut Jambore Kepanduan Dunia. Aku hubungkan 22022 ini dengan Jambore Kepanduan Dunia karena ada beberapa jambore yang sangat-sangat berkesan bagi saya sebagai salah satu anggota masyarakat yang pernah mengenal kepanduan. Yang pertama, Jambore Dunia yang pertama tentunya yang diadakan pada tahun 1920 di Olympia, London, Inggris. Jambore pertama ini tidak diadakan di lapangan, tetapi diadakan di dalam satu gedung yang lantainya masih tanah, sehingga pesertanya wajib membuka tenda. Pesertanya di atas 5.000 orang, banyak. Karena banyaknya sehingga harus digilir siapa yang menempati di dalam gedung, siapa yang di luar gedung. Kemudian jambore yang kedua yang mengesankan bagi saya adalah jambore yang kelima yang diadakan di Vogelenzang, negeri Belanda pada tahun 1937. Di jambore ini Baden-Powell hadir untuk yang terakhir kalinya. Setelah itu Baden-Powell tidak pernah hadir. Pada saat pidato perpisahannya, Baden-Powell sangat mengesankan sekali karena Baden-Powell mengucapkan kata-kata perpisahannya untuk semua pandu di dunia ini. Kita tahu pada tanggal 8 Januari 1941 Baden-Powell meninggalkan kita semua. Jambore berikutnya yang mengesankan bagi saya adalah jambore yang ke-10 yang diadakan di Filipina. Pada jambore itu Indonesia sudah ikut dan sudah tidak pakai nama Hindia Belanda, tetapi memakai nama Indonesia, tetapi masih pakai nama Pandu. Ya, tentunya IPINDO sangat berperan dalam ajang ini. Kemudian jambore dunia yang ke-12 juga mengesankan saya karena diadakan di Idaho, Amerika Serikat. Dan pada jambore itu Indonesia
ikut kembali dalam kegiatan kepanduan internasional. Sebelumnya vakum karena ada beberapa permasalahan di dalam negeri. Sebagai kontingen yang membuka jalan kembali, sangat mengesankan tentunya bagi para pesertanya. Dan saya sangat beruntung karena saya sempat bertemu dengan 2 orang peserta yang mengikuti jambore ini. Di antaranya adalah satu Kak Priyo Mustiko dari Yogyakarta dan Kak Luke Hilman dari Bandung. Mereka sangat terkesan dengan jambore itu. Jagalah nama negara dan bangsamu. Itulah pesan yang diucapkan oleh Kak Sultan Hamengkubuwono ke-9 ketika memberangkatkan kontingen jambore ini ke ajang jambore internasional. Selanjutnya, jambore yang mengesankan saya juga jambore di Asagiri, Jepang. Jambore yang ke-13 tahun 1971. Jambore ini sangat ramai, antusias, dan salah satu pesertanya dari Indonesia, dari keluarga Jatim adalah Kak Suito Anggoro almarhum. Temanku ini, sahabatku ini sangat aktif di kepramukaan sejak kecil. Kebetulan kami sama-sama aktif ketika masih di anggota pramuka di Malang. Kemudian pada saat sudah dewasa kami membina, sama-sama membina di Riau, di Kuarda Riau. Kami membina di Gugus depan Kaltek. Ya. Kak Suito Anggoro sangat antusias bila beliau menceritakan pengalamannya, baik kepada kami ketika di Malang maupun kepada anak didiknya ketika kami membina di Riau tersebut. Jambore berikutnya adalah jambore yang ke-17. Sangat mengesankan saya, sangat-sangat mengesankan karena saya sendiri sempat ikut serta dalam jambore itu sebagai pembina pendamping. Suatu ajang internasional yang tidak mengenal batas negara, batas bangsa, batas agama, batas warna kulit dan sebagainya. Kita semuanya satu bahasa yang kita pakai, bahasa kepanduan. Kemudian jambore dunia yang ke-18 juga mengesankan. Ini diadakan di Belanda pada tahun 1995. Karena kedua anak saya, Yoyo dan Marta, puji Tuhan berkesempatan untuk ikut. Ini satu kesempatan yang langka karena bagi anggota pramuka pasti hanya satu kali untuk bisa ikut jambore sebagai peserta karena umur. Jadi sangat-sangat mengesankan. Anak-anak saya bisa berangkat dengan teman sebayanya tanpa didampingi orang tua, berkumpul bersama pandu-pandu internasional dengan bahasa-bahasa mereka. Sampai saat ini mereka sangat terkesan. Itulah jambore-jambore yang mengesankan saya. Di samping itu, buku ini juga untuk mengenang atau menyambut jambore yang akan datang. Jambore yang akan datang, jambore kepanduan dunia yang akan datang, akan diadakan di Korea Selatan tahun depan, tahun 2023. Dan selanjutnya juga akan diadakan di Polandia tahun 2027 dan di Ceko tahun 2031. Itulah yang saat ini bisa kita ikutin. Ucapan terima kasih ingin saya sampaikan juga kepada keluarga saya, anak istri, cucu yang telah memotivasi sehingga saya bisa menyusun buku ini. Ya. Juga kepada teman-temanku pramuka, yang sehingga saya bisa mencuplik beberapa kisah cerita dari beberapa sumber dan juga saya ambil dari koleksi-koleksi saya. Maka itu semua saya ramu menjadi isi dari buku ini. Mudah-mudahan buku ini bisa menambah informasi dan memotivasi kakak-kakak pembina, kakak-kakak pramuka, kakak-kakak pandu untuk mengembangkan kepanduan saat ini dan selama-lamanya. Terima kasih. Salam pramuka, salam pandu, dan damai sejahtera.